Tapi mukjizat yang paling banyak di antara seluruh nabi dan rasul adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat misalnya Nabi Musa alaihi salam diberikan oleh Allah mukjizat membelah laut merah karena dikejar dikepung oleh Fir'aun la'natullah alaihi. Allah menyuruh Nabi Musa pukulkan tongkatmu. Akhirnya lautan ini terbelah. Kemudian Nabi Musa dan tentaranya rombongannya bisa lewat di Laut Merah. Tapi setelah mereka sampai di pulau, kemudian Fir'aun mengejar dari belakang. Dan kemudian apa yang terjadi, bahwa Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kembali sehingga air laut ini menyatu lagi. Ini mukjizat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Adapun kita lihat misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Orang yang sudah meninggal dunia bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam biiznillah, dengan izin Allah. Dan kemudian bisa menyembuhkan penyakit baras, penyakit kusta. Dan kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam tahan dibakar hidup-hidup. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian kita lihat Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan Allah kelebihan dan mukjizat mengerti seluruh bahasa binatang. Binatang apa saja yang ada di dunia ini, Nabi Sulaiman paham bahasanya dan mengerti apa yang dikatakan oleh binatang itu. Ini kelebihan yang sangat luar biasa. Dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Naml, ketika Nabi Sulaiman mau lewat di satu lembah, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar dari jauh Raja Semut ini pidato kepada rakyatnya. Cerita ini diabadikan di dalam surah An-Naml di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Ya ayyuhan naml, hai sekalian semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, Nabi Sulaiman bersama tentaranya tidak tahu kalau kalian ada di situ, nanti kalian terinjak. Wa hum la yash'urun. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Mendengar ini Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman fatabassam, tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. Di suatu masa ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan semua bala tentaranya, termasuk daripada binatang-binatang, maliyala aral hudhud an kana minal ghaibin. Saya tidak melihat burung hudhud. Kemana burung hudhud? Maliyala aral hudhud an kana minal ghaibin.
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Akan saya siksa dia nanti kalau tidak benar jawabannya. La u'azibannahu azaban shadidan aw la'azbahannah, akan aku sembelih dia, kata Nabi Sulaiman, karena burung hudhud tidak nampak. Famakaza ghayra ba'idin faqala hattu bima lam tuhit bi wajituka min saba'in binaba'in yakin. Tidak lama kemudian famakaza ghayra ba'idin, datanglah burung hudhud. Famakaza ghayra ba'idin, kemudian dia datang dan bercerita, dia datang dari negeri Sabah binabai yakin, dengan berita ataupun cerita yang sangat besar. Dia mengadu kepada Nabi Sulaiman, dia datang dari negeri Sabah. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Inni wajadtu imra'atan, saya memperdapati, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, saya memperdapati ada satu kerajaan, tapi kerajaannya dipimpin oleh perempuan. Walaha arsyun azim, mereka istananya, singgasananya yang sangat luar biasa, besarnya, megahnya. Inni wajadtuha qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Inni wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Lalu kemudian saya memperdapati mereka, kata burung hudhud, wajadtuha wa qawmaha, bersama kaumnya, rajanya, semua yang ada di situ tidak menyembah Allah. Yasjuduna lisyamsi min dunillah, mereka sujud dan tunduk kepada matahari, tapi bukan tunduk kepada Allah. Mendengar itu, singkat cerita, pendek kata singkat cerita, Nabi Sulaiman tidak tenang. Makanya Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud agar membawa sepucuk surat. Surat ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya, sesungguhnya ini dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin, jangan merasa lebih tinggi dari saya, kata Nabi Sulaiman. Di dalam suratnya ini ditujukan kepada Ratu Balqis. Jangan merasa lebih tinggi dari saya dan datanglah kepadaku, wa'tuni muslimin, dan masuk Islamlah engkau. Ini tadi karena kelebihan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibu bapa, Duyuf Rahman, tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, kita istirahat atau boleh disambung ceritanya? Istirahat ya? Sambung. Oke, ada yang bilang sambung, ada yang bilang biar istirahat dulu ya. Oke, jadi ada Ustadz kita di sini, masya Allah suaranya sangat merdu sekali. Saya ini permintaan saya kepada Al-Ustadz Al-Mukarram agar mengulangi tauhidnya, subhanallah, sangat menyentuh. Kepada Ustadz kita kami persilakan dengan seluruh hormat. Hadirkan Rasulullah dan juga gimana kita saat ini penuh dengan rasa syukur yang besar Bapak Ibu. Dulu baginda Nabi begitu menunaikan ibadah umrah, baik para sahabat, belum ada bus, belum ada sayarah mobil, belum ada kendaraan super cepat seperti kereta dan pesawat. Bisa dilihat kanan kiri, batu terjal, tajam, gurun pasir, keadaan cuaca
yang sangat panas-panas, sangat dingin-dingin. Perjuangan beliau untuk menunaikan ibadah haji dan umroh begitu dahsyat. Tapi bagaimana dibandingkan dengan kita saat ini? Fasilitasnya enak, bus ber-AC, bahkan pakai kacamata ya, keren banget ya, cool banget ya. Tambah lagi selfie, Allah. Coba deh kita renungin gitu, Masya Allah, ajib banget. Tapi bagaimana dengan perjuangan saudara, sahabat, dan juga Rasulullah di zaman dulu? Ini nikmat yang besar buat kita semua. Mudah-mudahan dengan kita berfikir, berzikir, mengingat dan bersyukur, kita melihat di mana alam saat ini kanan kiri kita bebatuan, gurun tandus. Kita tapak tilas menghadirkan Rasulullah, nggak berasa air mata kita, nggak berasa hati kita berfikir, Masya Allah, dan bersyukur nggak berhenti-hentinya. Mungkin ada yang saat ini kita diberangkatkan, doakan orang yang memberangkatkan kita. Mungkin ada yang saat ini kita rindu sama keluarga orang tua, doakan terus dan minta sama Allah ampunan buat mereka, terlebih mereka yang sudah wafat. Maka insya Allah ini menjadi tabungan buat kita.